Euforia kemenangan Indonesia atas Filipina masih begitu terasa. Pasalnya Indonesia berhasil membuat sejarah baru dengan lolos ke round ketiga untuk pertama kalinya dalam sejarah. Dan keberhasilan Indonesia lolos ke round ketiga sekaligus menandai kebangkitan sepak bola di Indonesia. Sementara itu, melihat Indonesia menjadi satu-satunya wakil ASEAN yang tersisa, membuat sejumlah media-media dunia mulai menyoroti perkembangan sepak bola Indonesia. Mulai dari ESPN sampai Sportmall di Inggris, hingga beberapa media Asia seperti Never menyoroti keberhasilan Indonesia yang menjelma menjadi kekuatan baru di sepak bola Asia. Kesuksesan yang diukir timnas Indonesia setelah berhasil melaju ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia mendapatkan atensi khusus dari berbagai media internasional. Terbaru, timnas Indonesia sukses mengunci status sebagai runner-up grup F putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia setelah menumbangkan timnas Filipina 2 gol tanpa balas dalam duel yang berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno. 2 gol skot merah putih disumbangkan oleh Tom Hei dan Rizky Ridho. Sementara itu, dengan tambahan 3 poin ini, skuad asuhan Sinteyong berhak melaju ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia dengan status sebagai runner-up grup F menemani Irak yang menjadi pemuncak klasemen akhir. Kesuksesan yang diukir skuad merah putih ini mendapatkan atensi khusus dari beragam media internasional. Salah satu media asal Amerika Serikat, ESPN, memberikan alasannya lewat artikel dengan judul Indonesia melaju di kualifikasi Piala Dunia Asia saat rival regionalnya goyah. Dalam artikel tersebut, ESPN mengamati fenomena unik yang terjadi di kawasan Asia Tenggara. Sebab, saat timnas Indonesia meraih kesuksesan, para rivalnya di kawasan Asia Tenggara harus gigit jari. Timnas Indonesia adalah satu-satunya negara Asia Tenggara yang masih berpeluang mencapai Piala Dunia 2026 setelah melaju ke babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia dengan kemenangan 2-0 atas Filipina. Menuju laga di peringkat kedua grup F dan unggul 1 poin atas Vietnam, nasib Indonesia ada di tangan mereka sendiri. Mereka mendapatkan hasil yang mereka butuhkan lewat gol Tom Hei dan Rizky Ridho, tulis laporan ESPN. ESPN bahkan ikut mengulas nasib buruk yang dialami timnas Vietnam. Dengan kemenangan yang diraih skuad Garuda, The Golden Star tetap saja tidak bisa lolos meskipun mampu menumbangkan Irak. Ini tentu tak sebanding dengan pencapaian tim asal negeri Paman Ho itu pada edisi sebelumnya. Sebab Vietnam sempat jadi satu-satunya wakil ASEAN di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2022. Bahkan jika Vietnam berhasil mengalahkan Irak pada Selasa malam, mereka dijamin akan melewati putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia setelah tampil sangat baik untuk mencapai kesuksesan serupa pada edisi terakhir, tulis ESPN. Salah satu negara yang punya nasib miris ialah Thailand. Skuad Gajah Perang sebetulnya punya koneksi yang sama dengan Cina di grup C. Selain sama-sama mengoleksi 8 poin, selisih golnya juga setara. Cina dan Thailand sama-sama mencetak 9 gol dan kebobolan 9 kali. Sayangnya, Thailand harus gigit jari karena Cina dinyatakan unggul lewat perhitungan head-to-head. Hal itulah yang membuat para pemain Thailand tampak menangis setelah match melawan Singapura. Dan dengan kegagalan tim-tim unggulan ASEAN seperti Thailand dan Vietnam, kini membuat Indonesia menjadi satu-satunya wakil ASEAN yang masih tersisa di babak kualifikasi Piala Dunia 2026.
Tak sampai di situ saja, keberhasilan timnas Indonesia mencatatkan sejarah baru dengan lolos ke ronde ketiga, juga mendapatkan perhatian khusus dari media Prancis France 24. Kantor media asal Prancis France 24 menuliskan keberhasilan Indonesia untuk melaju ke babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia dalam berita berjudul Indonesia Closer to Dream of World Cup After Beating Philippines. Dalam pemberitaan tersebut, France 24 memberitakan Indonesia hanya sekali masuk ke ajang Piala Dunia pada 1938 saat masih bernama Hindia Belanda. Media tersebut juga mengutip unggahan Presiden Joko Widodo yang meluapkan perasaannya atas keberhasilan Indonesia. Sungguh kemenangan yang luar biasa. Dengan prestasi ini, kami semakin dekat dengan impian kami untuk bermain di Piala Dunia. Terus berjuang Timnas Garuda, tulis Joko Widodo di media sosial Instagram resminya. Dan setelah mengalahkan Filipina, ranking Indonesia naik ke 133 dunia, sekaligus merupakan sebuah lompatan besar bagi tim asuhan Sintayong. Hari ini kita menang 2-0. Sementara itu, kantor berita berbasis di Korea Selatan, The Korea Times, memberitakan keberhasilan Indonesia dalam artikel berjudul Korean Coached Indonesia Advances to Third Round in World Cup Qualification. The Korea Times menyoroti kepiawaian Sintayong untuk meloloskan Indonesia ke babak ketiga kualifikasi Piala Dunia Asia. Media itu juga membandingkan timnas Vietnam yang sama-sama dilatih oleh pelatih Korea Selatan Kim Sang-sik. Menurut The Korea Times, Indonesia telah mengambil langkah besar sejak Sintayong menahkodai timnas senior dan U23 pada Desember 2019. Naiknya jumlah peserta Piala Dunia 2026 yang semula 32 negara menjadi 48 negara, membuat kuota Federasi Sepak Bola Asia bertambah 4 slot. Format yang diperluas memberikan peluang bagi negara-negara baru di Asia Tenggara seperti Indonesia. Ya, kini peluang Indonesia untuk bermain di Piala Dunia semakin terbuka lebar. Apalagi PSSI sedang bergerak cepat untuk mengamankan sejumlah pemain baru untuk menambah kekuatan Indonesia di ronde ketiga nanti. Karena bagaimanapun, fokus PSSI saat ini adalah membawa Indonesia bermain di Piala Dunia. Dan segala cara akan mereka lakukan. Dan jadi itulah saat perkembangan sepak bola Indonesia dapat sorotan dunia.